Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Keberadaan kami saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami mohon berkat pimpinan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Lukas 23 ayat 8-11. Tertulis demikian. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Saudara dikasih Tuhan, selama periode penganiayaan hebat di Roma, ada banyak orang Kristen yang menjadi martir dengan berbagai cara penyiksaan. Di antaranya adalah dengan dibawa masuk ke Koloseum dan diperhadapkan dengan binatang buas seperti singa atau harimau. Penyiksaan ini biasanya diterapkan terhadap para penjahat atau pelaku tindak kriminal, tapi kemudian menjadi salah satu cara juga yang dipakai untuk membunuh orang-orang yang beriman kepada Kristus. Banyak penonton yang akan hadir di Koloseum dan menyaksikan peristiwa tersebut. Kita membaca dari sejarah kekristenan, meskipun ada tantangan hebat terhadap iman mereka, kesetiaan kepada Tuhan Yesus tetap menjadi pegangan hidup mereka. Orang-orang percaya di masa itu menunjukkan motif iman yang sejati, di mana mereka rela berkorban sampai mati. Dalam Lukas 23 ayat 8-11 ini, kita membaca tentang Raja Herodes, seorang raja yang diangkat oleh penguasa Roma pada saat itu dan ditempatkan di Yudea. Ia bergirang ketika berjumpa dengan Yesus. Sudah lama ia mendengar tentang Yesus, tentang berbagai mujizat yang ia adakan, dan berbagai hal luar biasa yang ia kerjakan. Herodes begitu antusias dan bersemangat, tapi antusiasmenya untuk melihat Yesus adalah karena ia ingin melihat tanda ajaib. Ketika tanda ajaib dan apa yang ia harapkan dapat ia lihat dari Yesus tidak terjadi, maka Herodes mulai menista dan mengolok-oloknya, mengejek dan menghinanya, kemudian mengirimkannya kepada Pilatus. Saudara yang dikasih Tuhan, sikap Herodes menjadi refleksi buat kita mengenai bagaimana sikap iman kita terhadap Tuhan Yesus. Beberapa pertanyaan buat kita perlu kita renungkan dan jawab secara pribadi. Yang pertama, adakah kita masih bergirang karena berjumpa dengan Tuhan Yesus? Setiap kita yang percaya dapat disebut sebagai orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Mungkin sudah beberapa puluh tahun lalu atau beberapa bulan lalu, kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimanakah sikap hati kita kepadanya pada saat ini? Masihkah kita bergirang karena Tuhan? Ataukah masalah demi masalah dalam kehidupan dan pergumulan iman membuat kita tidak lagi bergirang, tidak lagi bergembira karena Tuhan? Apakah sukacita kita dalam Tuhan sudah mulai pudar? Yang kedua, saudara, adakah kita mulai meragukan dan menghina Tuhan Yesus? Herodes yang tadinya bergirang menjadi berbalik mengejeknya karena ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan.
Tidak ada tanda dan tidak ada mujizat dari Tuhan seperti yang Ia harapkan. Apakah sikap kita berbalik menjadi pengejek dan penghina Tuhan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita minta atau doakan? Apakah kita menjadi penistanya karena tidak ada mujizat? Adakah kita beriman kepada Kristus hanya karena mujizat, tanda, dan berbagai hal lahiriah lainnya? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada kasih mula-mula kepada Tuhan. Kasih yang sungguh, motif yang sejati. Seperti orang-orang percaya di Roma pada masa lalu, yang tetap percaya sekalipun ada tantangan hebat dalam iman mereka, dan sekalipun mereka harus kehilangan nyawa karena Kristus. Marilah kita juga sungguh-sungguh percaya kepadanya, mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dan bergirang karena Tuhan oleh sebab kasih-Nya kepada kita. Mari kita percaya kepadanya bukan karena tanda-tanda atau mujizat, tapi kita percaya dengan sungguh karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mari tetap setia dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu peduli kepada kami, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari sikap Herodes yang tadinya bergirang ketika berjumpa dengan Engkau, tapi kemudian berbalik menjadi penista dan pengejek Engkau ya Tuhan, hanya karena ia tidak mendapatkan tanda yang ia harapkan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi-Mu, untuk percaya kepada-Mu dengan segenap hati, bukan karena tanda-tanda atau mujizat, tapi karena sungguh Engkau adalah Tuhan, Allah, Juru Selamat kami yang hidup. Kalau ada di antara kami yang sudah mulai kehilangan sukacita, saat ini baharui kami Tuhan. Kami mau bergirang, kami mau bergembira, bersukacita di dalam Engkau Tuhan, yang telah mengasihi dan menyelamatkan kami. Kami tidak mau meragukan akan kasih-Mu. Kami tidak mau menjadi pengejek-pengejek, tapi kami mau menjadi pemuji-pemuji yang selalu memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu, mengucap syukur selalu kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami terus ya Roh Kudus, untuk kami selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan jalan keluar. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan dan situasi perdamaian, khususnya di Eropa saat ini. Curahkanlah hujan keselamatan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap gereja-Mu yang ada di dunia ini, semua umat Tuhan yang percaya kepada-Mu. Tuhan selalu kuatkan untuk setia dalam iman mereka. Berkati keluarga-keluarga kami masing-masing secara pribadi. Pelihara dan lindungi selalu dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.